Ta'ala innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Bersuci dari apa? Dari kotoran. Kotoran apa? Ada kotoran yang cuma di dunia, ada kotoran yang lekat sampai ke dalam kuburan. Kotoran yang lekat sampai dalam kuburan itu jauh lebih busuk daripada kotoran yang di dunia. Ada kotoran yang kalau nempel di wajah kita, kita malu. Begitu. Wajah buat apa? Buat jumpa yang dilihat oleh manusia, tuwajibin nas. Ada juga kotoran melekatnya di wajah yang kita pakai untuk menghadap kepada Allah, yang ditatap, dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, itu kotoran yang ada di dalam hati. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, cinta kepada orang yang gemar bertaubat dan orang yang gemar bersuci. Suci yang utama ya dari dosa, suci dari sifat yang tercela, suci dari watak yang busuk, suci dari perbudakan hawa nafsu, waliyadzubillahi min dzalik, suci dari hubbud dunia, suci. Kemudian juga baru suci daripada kotoran-kotoran, dari hadas kecil, dari hadas besar, dari najis, najasa mughalladha, mukhaffafa, mutawassithah, begitu. Tapi di antara semua najis, najis yang paling busuk yang mendekam di dalam hati, sombong, kibir, iri, dengki, hubbud dunia, hubbur riyasah, kemudian juga berbagai penyakit-penyakit hati lainnya. Waliyadzubillah. Ketahuilah bahwasanya an-nadam huwa taubah, kata Rasulullah. Hakikat daripada taubat adalah penyesalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesal karena bikin salah kepada Allah Ta'ala. Kita kalau bikin salah sama ibu kita, nyesal. Bikin ibu kita kepleset, nyesal gak? Nyesal gitu. Begitu juga ketika kita punya andil di dalam kesalahan kepada manusia lain, kita menyesal. Nah, bagaimana kalau kita bersalah kepada Allah Ta'ala? Dan terus terang, dosa kita tidak membahayakan Allah. Dosa kita membahayakan diri kita sendiri. Kita nggak bisa membahayakan Allah, kita nggak bisa merugikan Allah dengan maksiat dan dosa kita. Tapi yang kita rugikan diri kita. Yang sial diri kita, yang celaka diri kita. Walidzalik man amila shalihan falinafsih. Yang beramal soleh dia yang untung, bukan Allah yang untung. Allah Maha Kaya. Wa man asaa fa'alaiha. Yang bikin jahat, dia ngejahatin siapa? Ngejahatin Allah? Enggak. Dia ngejahatin dirinya sendiri. Dia celakakan dirinya sendiri, dia ngebakar dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak zalim terhadap hambanya. Nah, orang manusia ini memang sifatnya itu dosa. Kullukum khata'un. Semuanya kita ini tukang bikin salah. Semuanya kita tukang bikin salah. Itu sifatnya kita insan. Mahalil khata' wan nisyan. Tapi khairul khata'in, sebaik-baiknya orang yang bikin salah, at-tawwabun. Dia yang mau bertaubat. Banyak salah, banyak taubat. Sebab sesungguhnya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka la israr ma'at taubah. Tidak ada istilah orang pelaku dosa selama dia bertaubat dihapuskan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa itu adalah racun, penawarnya adalah taubat. Berapa banyak tiap hari, tiap waktu kita nenggak racun. Jangan dikira kita ngelihat yang haram terus gratis, kita dengar yang haram terus gratis, kita ngucap yang haram terus gratis. Lah, ada pembayaran. Juru tulis menulis, mencatat. Idh yatalaggal mutalaggiyan anil yamin wa anil shimali ga'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi ragibun atid. Itu semuanya mereka mencatat, menerima, enggak ada seorang mengucapkan satu kalimat pun melainkan ragib atid, dia kerja, dia nyatat. Kebaikan atau keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Satu titik pun semuanya ada. Terdata semuanya. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Yang kecil, yang besar terdata, tercatat. Kecil kayak apa? Senyuman.
Besar seperti apa? Gelak tawa. Itu juga dicatat. Leish, kenapa? Ada pertanggungjawaban. Apalagi perbuatan dosa. Zakar al-Imam al-Habib Abdullah bin Idrus al-Idrus. Ba'du salihin juga menyebutkan bahwa para salaf kita dulu, kalau mereka bikin dosa di satu tempat, udah taubat kepada Allah Ta'ala, mereka berupaya nggak mau lewat di tempat yang mereka pernah bikin dosa di situ. Kenapa? Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, sebab bumi besok hari kiamat bakal menjadi saksi. Fulan bin fulan tanggal sekian jam sekian dia bikin dosa di atas saya. Ada datanya. Mereka itu kalau seandainya pernah bikin dosa di satu tempat, mereka berusaha menghindar, kagak mau lewat di jalanannya itu, di tempat itu. Andai pun mereka padahal udah taubat, kalaupun mereka mau nggak mau totok nggak sengaja atau bagaimana lewat di tempat itu ada yang sampai menangis, bahkan ada yang sampai pingsan. Ingat sama dosa-dosanya. Nabi Adam ada dosanya nggak? Dia berbuat sebuah kesalahan karena lupa, dan Allah Ta'ala ingin menuntut dia atas kesalahan yang dia lupa tersebut, yang mana memang Allah Ta'ala sudah atur mengkondisikan dia harus terjeblos dalam kesalahan itu agar dia keluar dari surga. Jadi kita terlahir ke alam dunia ini untuk suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bikin kesalahan, itu disebutkan bahwasanya selama 100 tahun air matanya nggak berhenti menangis. Dikatakan lebih dari 200 tahun Nabi Adam nggak berani menatap ke langit, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kesalahan. Nah, kita berapa banyak kesalahan yang lebih busuk jutaan kali daripada kesalahannya Nabi Adam. Nabi Adam sudah di dalam sorga, bikin satu kesalahan dikeluarkan dari sorga. Kita belum masuk sorga, belum masuk. Berapa ribu kesalahan yang kita buat. Minggu ini mata kita ngelihat yang haram berapa kali, ngelihat aurat, ngelihat yang bukan muhrim. Tangan kita nyentuh yang bukan muhrim berapa kali. Mulut kita mengucapkan kata-kata yang haram berapa kali. Gosip berapa kali. Berapa banyak namimah, provokasi. Berapa banyak hal-hal yang haram yang kita langkahkan kaki kita ucapkan, kita dengarkan, atau kita lihat, atau kita tulis, atau kita ketik, dan lain sebagainya. Waliyadzubillah min dzalik. Alam tadri anna dzamba yugi'u fil hadfi? Tahukah bahwasanya dosa yang bikin datangnya musibah, yang bikin datangnya bala, ada dosa. Nggak ada jalannya, penawarnya kecuali satu, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa kita, dari kesalahan kita taubat kepada Allah. Seandainya Allah Ta'ala ingin menuntut kita atas satu dosa kecil kita meninggal dunia, dosa kita diampunin, kecuali sisa satu dosa kecil yang Allah ingin menuntut kita atas dosa kecil itu, maka kita tahu apa yang terjadi kepada kita, kita mampus, habis, celaka, binasa. Dari satu kesalahan, kalau Allah ingin menuntut kita atas satu kesalahan tersebut. Apalagi kita punya banyak kesalahan. Cuma masalahnya kita ribut sama kesalahannya orang, sampai kita lupa kesalahan kita jauh lebih gede, kesalahan kita jauh lebih penting, kesalahan kita jauh lebih berbahaya daripada kesalahan orang lain. Ente tahu kan Firaun dosanya gede gak? Sampai dia bilang ana rabbukumul a'la, dia ngaku Tuhan. Abu Jahal, Fir'aun umat ini dosanya lebih gede lagi, lebih jahat lagi, lebih dahsyat lagi. Iblis, gurunya Fir'aun, gurunya Dajjal, gurunya siapa lagi namanya, Qarun, gurunya Haman, gurunya Abu Jahal, guru besarnya. Dosanya gede kan? Gede dosanya. Asal tahu aja, dosa ente yang paling kecil lebih membahayakan diri kita daripada dosanya iblis. Dan dosanya sejuta iblis. Terus kenapa kita sibuk sama dosanya orang? Dosanya orang membahayakan, dosanya Fir'aun membahayakan dirinya sendiri, enggak membahayakan kita. Ribut kita sama dosanya orang, sama kesalahannya orang lain. Tulis fulan bin fulan ada 1001 kesalahannya dia, ada 40 kesalahannya dia, 50 kesalahannya dia. Anda ente bikin buat diri kita 20 aja catat kesalahan kita, dan kita sibukkan diri memperbaiki, udah jadi wali kita. Tapi kita habis energi kita sibuk sama kesalahan orang lain.
Memang begitu, al-munafik yatatabba' al-uyub. Orang yang berwatak nifak, yang dia cari-cari aib dan kesalahan orang lain. Tetapi al-mu'min yang dia cari-cari adalah uzur dan kebaikan dan kemuliaan orang lain. Begitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taubat, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi kita meninggal dunia, enggak tahu kapan. Besok kah, lusa kah, minggu depan kah, bulan depan kah, pokoknya kita wajib mati, mesti meninggal dunia, dan kita bakal berhadapan dengan kalimat haram yang dulu kita ucapin, dengan dosa yang dulu kita lakukan, dengan pandangan yang haram yang dulu kita lakukan. Itu dikatakan dalam sebuah athar, innar rajul la yuhram inda mautih min nudgi bi syahadatain bisababi nadhari haram lam yatub minhu. Orang akhir hayatnya nggak bisa ngucap 2 kalimat syahadat gara-gara dulu matanya pernah ngelihat yang haram, nggak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala dari pandangan yang haram. 1 pandangan yang haram. Bagaimana kalau 2, kalau 3? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, balik kepada Allah. Kita bikin dosa, kita taubat. Bagaimana caranya taubat? Saya mau balik, saya mau taubat. Ada taubat, ada dosa hubungannya antara kita dengan Allah. Ada dosa hubungannya antara kita dengan manusia. Kalau antara kita dengan Allah syaratnya 3. Apa? 1, an-nadam, betul-betul nyesal kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah al-igla', lepas dari perbuatan dosa. Bukan dia masih bikin dosa, tetapi dia istighfar, tapi dosa masih dijalanin terus. Minum minuman keras, astagfirullah, minum lagi, astagfirullah sambil megang botol. Ada nggak taubat kepada Allah Ta'ala. Sama seperti orang kencing sambil wudu. Dia wudu, ambil wudu, tapi kencing. Itu sama. Bagaimana mau suci dia? Lepas dari perbuatan dosa tersebut, taubat kepada Allah Ta'ala, menyesal. Dan yang ketiga al-azm, tekad bahwasanya dia nggak bakalan balik lagi selamanya kepada perbuatan yang diharamkan tersebut. Itu 3. Tapi wa in ta'allaqa bihaqqil adami la budda min tabri'atin lidzimami. Kalau seandainya berkaitan dengan haknya manusia, maka dia harus balikin haknya orang. Ngambil duitnya orang, balikin. Ngambil tanahnya orang, balikin. Warisan punya keluarga belum dibagi-bagi, kasih, balikin. Asal tahu aja, 1 sen dari duit yang haram yang kita ambil, itu besok hari kiamat nebusnya tuh nggak bisa kita bayar dengan 1 sen, nggak ada. Nebusnya itu dengan 70 amalan fardu al-makbulah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Berapa banyak amalan fardu kita dan berapa banyak yang makbul yang diterima oleh Allah Ta'ala. Untuk bayar 1 sen kita harus tebus dengan 70 amalan fardu yang makbul yang diterima oleh Allah Ta'ala. Habis hasanat kita buat nebus kesalahan sama orang, terus yang kita ambil itu baru 1 sen. Berapa ribu yang kita ambil, berapa juta yang kita ambil. Na'udzubillahi min dzalik. Taubat, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menghalangi kita dari taubat, dari istighfar, dari balik kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Ta'ala cinta kepada hambanya yang mau balik, cinta kepada hambanya yang mau beristighfar. Innallaha ta'ala basitun yadayhi bil-lail liyatuba musii'an nahar, basitun yadayhi bin-nahar liyatuba musii'al lail. Allah membentangkan tangannya di malam hari menyambut orang-orang yang mau bertaubat dari pelaku kemaksiatan siang, mau taubat malam disambut oleh Allah. Dan Allah Ta'ala bentangkan tangannya siap menyambut pelaku maksiat di malam hari. Ayo sini siang ente mau taubat, ayo sini, ta'al. Diterima taubatnya Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Dan seseorang itu Allah cinta kepada taubatnya hamba, lebih Allah girang kita yang bikin salah, kita yang bikin dosa. Terus Allah Ta'ala ngajakin, yuk kita bayaan. Kurang apa Allah sama kita? Yang kurang ajar kita dikasih nikmat mata, nikmat tangan, nikmat umur, nikmat kekuatan tenaga. Terus sudah gitu nikmat dari Allah kita pakai buat nentang kepada Allah. Ada yang lebih kurang ajar dari kita? Dikasih mobil sama tetangga, dipakai mobil kita untuk ngelindes anaknya tetangga kita sengaja. Kurang ajar gak? Nah ini kita dikasih nikmat oleh Allah, dipakai tuh nikmat oleh kita untuk memberontak kepada Allah, menentang kepada Allah. Na'udzubillah. Udah gitu, depan mata Allah kita lakukan itu. Di depan mata Allah, di buminya Allah, di bawah naungannya Allah, dengan support kesehatan waktu dari Allah. Kita maksiat di hadapan Allah. Udah gitu Allah Ta'ala ngajakin, yuk kita bayaan.
Tubu ilallah taubatan nasuha. Ayo taubat kepada Allah, taubat yang benar. Diajakin bayan. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la tagnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang udah ngezalimin dirinya sendiri, jangan kamu putus asa dari rahmat dan sayangnya Allah. Saya masih sayang sama kamu. Yuk balik sini yuk. Diajakin oleh Allah Ta'ala. Dan Allah girang dengan taubatnya kita, dengan taubatnya hamba, lebih girang daripada seorang hamba. Dia pergi jalan musafir ke padang pasir, dia bawa bekalnya dengan untanya semuanya. Tahu-tahu di tengah jalan ontanya menjadi liar, berontak, hilang. Bekalnya dibawa, air minumnya dibawa, dicari-cari, nggak ketemu. Sampai akhirnya putus asa, saya bakalan mati. Dia menanti kematian, baru dia menanti kematian, dia pejamkan mata, buka mata, tahunya ontanya udah depan mata lagi. Saking girangnya dia bilang, ya Allah terima kasih Tuhan, aku adalah Tuhanmu, kamu adalah hambaku. Saking girangnya salah ngomong. Allah lebih gembira dengan taubatnya hamba lebih daripada ini orang. Masya Allah. Tinggal kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita tutup tahun kita dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Sebelum datang masanya kita terbujur kaku di atas kurung batang. Sebelum datangnya masa kita dibaringkan di liang lahat kita. Sebelum datangnya masa kita dibungkus dalam kafan kita. Kita taubat kepada Allah Ta'ala dari dosa-dosa kita yang besar, yang kecil, ya, yang kita sengaja, yang kita nggak sengaja, yang kita ingat, yang kita lupa, yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan manusia. Ayo gulu jami'an astaghfirullahaladzim. 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 Tubna ilallah min jami'il ma'asi wadh-dhunub saghiriha wa kabiriha